Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap kita umat Tuhan terus hidup mengandalkan Tuhan. Karena ketika kita merenungkan firman Tuhan maka timbul iman. Dan iman itulah yang memampukan kita untuk tetap berdiri tegak menghadapi badai. Saya mengerti setiap kita punya pergumulan masalah yang mungkin sampai hari ini belum terselesaikan. But it's okay, kita tahu kok Tuhan memberikan kita kekuatan sampai hari ini. Itu terbukti kita boleh ada sampai dengan saat ini. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, penting sekali untuk kita tetap terus memegang kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita terus belajar untuk memegang kebenaran firman Tuhan, maka fokus hidup kita tidak lagi kepada masalah, tidak lagi kepada badai hidup, tapi fokus hidup kita kepada apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga tergenapi firman Tuhan bahwa langit dan bumi akan berlalu tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Ini membuktikan bahwa hidup kita tidak bergantung dengan apa yang kita lihat, tapi hidup kita bergantung dengan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita kembali berdoa dan kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat keberkatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau hari-hari ini kami masih boleh diberikan kekuatan, kesanggupan, kemampuan untuk kami tetap boleh terus menghadapi badai yang datang silih berganti dalam kehidupan kami. Kami sadar bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kami perlu firman-Mu, kami perlu dididik, kami perlu diarahkan, kami perlu dibekali. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Kejadian pasal 17 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17, ada satu hal yang saya mau bagikan buat setiap kita. Mari kita renungkan dulu firman Tuhan ini. Kejadian 17 ayat 15 sampai dengan 17. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya, dari Sarai juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ketika Abraham bertemu dengan pribadi Tuhan, maka Tuhan berfirman seperti itu. Lalu apa respon Abraham? Kita lihat di ayat 17, saudara dikasih dalam Tuhan. Di dalam ayat 17 respon Abraham, Abraham tertunduk dan tertawa, saudaraku, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari peristiwa ini kita belajar bahwa seringkali kita meragukan firman Tuhan. Kita tahu firman, kita tahu kebenaran, tapi seringkali ketika kita diperhadapkan dengan kenyataan, diperhadapkan dengan realita, maka kita mulai meragukan, benarkah Tuhan bisa pulihkan rumah tangga saya? Benarkah Tuhan bisa membawa kembali suami saya? Benarkah Tuhan saya masih bisa dipulihkan kesehatan saya? Benarkah hal ini bisa terjadi? Benarkah hal itu bisa terjadi? Hal ini juga yang menimpa kehidupan Abraham ketika Tuhan memberikan dan menyatakan janjinya kepada Sarah dan Abraham. Bahwa Tuhan bilang sama Abraham, Sarah akan melahirkan anak, bahkan akan menjadi ibu bagi bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ya jelas secara realita Abraham akan tertawa. Waduh, Tuhan kalau ngomong
ya agak ini sedikit gitu lah. Saudaraku, seringkali kita juga meragukan firman. Seringkali kita juga mulai khawatir dengan apa yang akan terjadi besok. Bagaimana dengan kehidupan saya? Bagaimana dengan masa muda saya? Kenapa? Karena seringkali yang kita lihat adalah kenyataan, realita yang ada di depan kita. Benarlah apa yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Kita pegang, saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang menjadi kepercayaan kita. Makanya selalu firman Tuhan katakan, jangan pernah lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Maka dalam hidup ini kita harus pegang 1% kenyataan, 1% realita, tapi 99% adalah faith, adalah kepercayaan, adalah iman, saudaraku. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang tidak mungkin, kita langsung tutup mata dan berkata, Tuhan, aku tahu di hadapanku ada sesuatu yang tidak mungkin. Aku bisa hadapi, tidak mungkin aku bisa dapati, tidak mungkin aku bisa jalani. Tapi aku tahu hidupku bukan karena melihat, hidupku karena percaya. Karena apa yang engkau imani, itu yang terjadi bagimu. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah menegur seorang ayah yang meragukan kuasa kepercayaan. Di dalam Markus 9 ayat 23, Yesus bilang kepada laki-laki ini, kepada pria ini, kepada ayah dari seorang anak yang sering kerasukan, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi orang percaya seharusnya mengerti bahwa tidak ada yang mustahil untuk dia tidak dapat. Dia bisa memperoleh apa yang dia doakan. Kuncinya satu, percaya. Makanya Tuhan Yesus juga mengajarkan ketika kita berdoa, apapun juga yang kamu doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Bukan akan menerimanya, no. Tetapi sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikannya kepada. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, apa yang mulai meragukan iman? Kenyataan apa, realita apa yang hari-hari ini engkau sedang hadapi dan engkau mulai ragu? Engkau mulai khawatir, engkau mulai cemas. Bisa nggak sih sebenarnya? Mungkin nggak sih? Hari ini sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah, saya ajak setiap kita, ayo arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita tahu kok, bagi kita mungkin itu mustahil. Tapi bagi Tuhan, ketika kita berserah, ketika kita mengandalkan Dia, ketika kita berdoa dan berharap, maka bagi Allahku tidak ada perkara yang mustahil untuk Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Hari ini kita diingatkan, jangan ragu. Miliki 99% kepercayaan dalam hidupmu. Kalaupun kau melihat, biarlah kau hanya fokus kepada apa yang menjadi kenyataanmu. Cuma 1% aja. Tapi 99% kita memiliki iman, kita memiliki percaya. Kenapa? Karena hidup kita tidak bergantung kepada kenyataan. Hidup kita bergantung kepada firman Tuhan. Karena itu Alkitab jelas katakan, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali kepada Allah dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan yang Dia perintahkan dan berhasil dalam apa yang Dia suruhkan. Kita pegang hari ini apa yang menjadi iman kepercayaan kita kepada Kristus. Jangan pernah lepaskan kepercayaan, karena besar upah yang menantinya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, ampuni kami kalau hari-hari ini kami mulai meragukan. Ampuni kami kalau kami mulai meragukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan kebenaran firman Tuhan. Abraham pernah mengalami hal tersebut. Tapi hari ini kami juga diajarkan dan diingatkan, biarlah fokus hidup kami hanya kepada janji Tuhan, bukan kepada kenyataan yang terjadi dan di hadapan kami. Karena hidup kami bukan karena lihat, hidup kami karena percaya. Dan kepada kepercayaan kami tahu kami tidak boleh goyah. Kami tahu kepercayaan kami kepada Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka yang hari-hari sedang mendua hati. Mereka yang hari-hari sedang mengalami kesulitan dan iman mereka hampir-hampir gugur. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan sendiri yang berperkara dalam hidup mereka, sehingga Roh Kudus mengingatkan kami akan segala sesuatu yang kami dapati sesuai dengan janji Tuhan. Kami bertumbuh-tumbuh dalam pengharapan kami kepada Tuhan. Hamba berdoa buat yang sakit hari ini, Tuhan biarlah kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka.
Sehingga kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Bahkan kami yang mengalami pergumulan beban berat, Tuhan berikan kelegaan, kekuatan, pengharapan. Sehingga kami boleh melihat apa yang kami imani dinyatakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.